Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, mohon izin cek suara terlebih dahulu seperti biasa. Apakah suara saya terdengar jelas, sahabat-sahabat wanita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Boleh dibantu untuk memberikan responnya di kolom chat dengan mengetik alhamdulillah suara sudah terdengar jelas atau masih terdengar kurang jelas. Alhamdulillah suara sudah terdengar jelas ya. Alhamdulillah dari Kak Vera ya, dari Kak Ida. Alhamdulillah terima kasih banyak atas responnya. Masya Allah, Alhamdulillah kita dapat bergabung kembali di dalam ruangan Zoom yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh sahabat wanita yang telah bergabung di dalam acara webinar Zona Wanita dengan judul Mengurai Pikiran dengan Journaling Series Zona Mental Health, persembahan spesial dari event kita. Dan sahabat-sahabat sekalian, insya Allah di kesempatan pagi yang penuh keberkahan ini, insya Allah saya Nida Aulia Rosyad, atau boleh disapa dekat dengan Mbak Nida, selaku pembawa acara yang insya Allah akan membersamai sahabat-sahabat wanita semuanya dalam membantu jalannya acara. Baik, mengawali acara, marilah bersama-sama kita tundukkan hati, seraya memohon keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar acara pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan juga kita dimudahkan dalam menyerap sebanyak-banyaknya ilmu, dalam memahami sebanyak-banyaknya ilmu. Ala hadiyina wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsikal abadan abada. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sahabat wanita, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat jasmaninya, sehat rohaninya? Ayo, bagaimana kabarnya pagi-pagi ini, hari Sabtu pagi? Sudah semangat banget untuk ikut Zoom webinar? Boleh dong diketik di kolom chat. Bagaimana perasaannya hari ini? Sehat jasmani, sehat rohani, fisik, mentalnya, seluruhnya, keluarganya sehat? Ya, boleh dibantu juga untuk menginfokan dari wilayah mana saja yang sudah hadir pada pagi hari ini ya. Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Alhamdulillah lagi nggak enak badi nih Kak, Masya Allah. Semoga disehatkan selalu ya. It's okay to not be okay, Masya Allah. Alhamdulillah semangat Kak. Perasaannya Nano, Masya Allah. Ya, yang diketik di sini belum tentu suasana hati sebenarnya ya. Jadi nanti kita akan ketahui bersama-sama sahabat-sahabat wanita sekalian bagaimana cara menggali, kemudian bisa mendapatkan kemudian ya nanti perasaan kita pada hari ini tuh seperti apa ya. Masya Allah. Baik, sahabat-sahabat wanita, sebelum kita memasuki acara inti yaitu belajar bersama di dalam webinar pagi hari ini, izinkan saya untuk menginfokan ada info ya, info dari infak rutin.
infak rutin ini selalu kita adakan ya, Alhamdulillah untuk mensupport segala macam kegiatan dari event kita, yaitu terutama di series Zona Wanita ini. Silahkan bagi sahabat-sahabat wanita yang ingin menyisihkan hartanya di pagi hari ini, sebagian hartanya, untuk mensupport seluruh program webinar Zona Wanita, dipersilahkan untuk mentransfer atau menyisihkan uangnya kepada rekening yang telah tertera di layar sahabat-sahabat wanita sekalian di rekening BSI dengan nomor tertera pada layar ya. Mudah-mudahan dengan infak ya dan dengan menyisihkan uang dari sahabat-sahabat wanita sekalian untuk mendukung support kami, mudah-mudahan Allah perkenankan untuk menjadi pahala amal jariah yang insya Allah akan memberatkan timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Amin amin ya robbal alamin. Baik sahabat-sahabat wanita, untuk membahas sesi di hari ini, yaitu tentang journaling ya, mengelola pikiran dan lain sebagainya. Tentunya di kelas Zona Wanita ini, di series Mental Health ini akan ada banyak sekali program-program. Mungkin di sini ada alumni-alumni kelas Sehat Mental Batch 1, kemudian kelas-kelas yang sebelumnya webinar yang pernah juga belajar bersama Kak Almira ya. Dan jangan sampai terlewatkan sahabat-sahabat wanita. Mudah-mudahan bisa mengikuti acara di pagi hari ini sampai selesai karena di akhir acara kita akan ada informasi-informasi yang sangat spesial untuk sahabat-sahabat sekalian. Baik, mohon izin agar dapat mengganti nama juga berserta asal wilayahnya. Contohnya Nida_Depok. Bagi yang tidak berhalangan untuk mengaktifkan kameranya, silakan diaktifkan kameranya. Namun perhatikan terlebih dahulu bila mana masih terdapat aurat-aurat yang tersingkap. Kemudian sahabat-sahabat wanita juga direkomendasikan untuk menggunakan earphone ataupun headset agar nanti selama proses belajar kita dapat mendengar suara dan audio dengan jelas, dan siapkan juga catatan-catatan, buku catatan, kemudian notebook yang biasa sahabat-sahabat wanita gunakan untuk mencatat materi yang nantinya akan disampaikan oleh pemateri kita, serta kondisikan ruangan senyaman mungkin. Bagi yang pagi ini belum ngeteh-ngeteh, ngopi, atau minum susu, atau sarapan ngemil-ngemil, silahkan boleh disambi dengan sarapan-sarapan terbaiknya. Baik, sahabat wanita, dalam pertemuan tema webinar kali ini, insya Allah kita akan belajar bersama dengan Kak Almira. Ya, saya izin untuk membacakan profil singkatnya, yaitu bernama lengkap Almira Alna Rahmadira. Beliau yaitu lulusan S1 Psikologi UIN Wali Songo Semarang, freelance counselor, dan juga mentor di 1%, kemudian co-founder grup Jeda dan juga public speaker. Kak Almira sudah banyak mendampingi di acara-acara offline maupun online tentunya ya sahabat-sahabat sekalian dalam menggali dan juga membagikan ilmu-ilmu tentang psikologinya terutama kepada para wanita tentang kesehatan mental tentunya. Baik, sebelum kita langsung sapa-sapa kepada Kak Almira, izinkan saya untuk menampilkan bumper terlebih dahulu video yang akan tayang berikut ini. Marilah sama-sama kita saksikan bersama. Baik, langsung saja kita sapa Kak Almira yang Alhamdulillah sudah membersamai kita di tengah-tengah ruangan Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Almira. Waalaikumsalam, Bunda. Masya Pagi. Allah, bagaimana kabarnya pagi hari ini, Kak? Alhamdulillah,
Mohon izin Kak Almira, suaranya terputus-putus. Oke, kalau sekarang apakah masih putus-putus? Ya, Alhamdulillah sudah lebih baik, Kak. Alhamdulillah ya. Baik, Kak Almira senang sekali kita dapat belajar pada pagi hari ini bersama Kak Almira ya. Dan tentang judul pada pagi hari ini tentang mengurai pikiran dengan journaling. Nah, sebelum kita menyelam lebih dalam lagi nih Kak ya di pagi hari ini, boleh dong di-spill sedikit kenapa sih tema yang kita ambil untuk belajar bersama itu tentang mengurai pikiran dengan journaling, Kak? Oke, jadi mungkin karena sebenarnya journaling itu salah satu metode gitu ya untuk bisa membantu ngurangin pikiran kita. Dan aku rasa mayoritas teman-teman di sini pasti pernah lah ya sekali dua kali itu rasanya pikirannya penuh gitu. Dan journaling itu salah satu metode yang paling gampang untuk kita lakukan sebagai cara membantu diri sendiri seperti itu kan. Masya Allah, jadi bagaimana cara mengurainya satu persatu, berbagai dan juga beragam rasa dalam hati ini dan dalam pikiran ini kita sisihkan di tempatnya masing-masing gitulah ya Kak ya. Masya Allah. Baik Kak, sudah siap untuk membersamai sahabat wanita pada pagi hari ini Kak? Insya Allah sudah siap Alhamdulillah. Insya Allah siap. Baik dengan begitu, waktu dan tempat saya persilakan untuk Kak Almira untuk membawakan materi yang bertemakan mengurai pikiran dengan journaling. Kepada Kak Almira, dipersilahkan. Oke. Aku izin share screen dulu ya teman-teman. Sebelumnya apakah udah muncul screennya? Oke. Jadi mungkin langsung aja kita bahas satu-satu dulu ya. Kita sesi hari ini sesi santai aja dan akan ada sesi praktisnya juga. Jadi silakan teman-teman bisa sambil disiapkan dulu untuk media menulisnya ya. Karena di akhir kita akan lebih banyak praktek dan akan lebih banyak sharing session seperti itu. Oke, jadi kita akan bahas dulu satu persatu terkait mengurai pikiran. Mengurai pikiran itu seperti apa sih sebenarnya prosesnya? Oke, tadi juga udah disiapkan ya teman-teman ya, tempat yang nyaman, pensiunan yang aman. Terus kalau mau snacking atau siapin minuman juga boleh teman-teman. Kita untuk media journalingnya ya, teman-teman bisa buku dan pulpen ataupun kalau mau digital note taking juga nggak apa-apa. Oke. Nah, kira-kira teman-teman udah siap belum nih untuk berproses sama-sama? Karena di sini kita yang pertama ya perlu untuk bisa menjadi safe space atau ruang aman bagi satu sama lain. Nah, di sini kita akan lebih banyak sharing, jadi harapannya apa yang muncul gitu ya, pembicaraan apa yang muncul di forum kali ini akan stay di forum ini aja. Dan silahkan untuk saling berkenalan, saling menanggapi cerita satu sama lain, dan bisa untuk saling mendengarkan juga gitu ya teman-teman. Dan diharapkan untuk bisa aktif misalnya nggak bisa on cam ya it's okay, kita bisa memanfaatkan fitur lain seperti on mic dan juga reaction dan juga chat seperti itu. Dan diharapkan teman-teman untuk bisa off mic ketika sedang ada orang lain yang berbicara seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah kita mau absen dulu nih kira-kira emosi yang muncul dalam diri teman-teman selama 2 minggu terakhir apa aja nih teman-teman. Jadi menurut Dr. Paul Ekman itu ada 6 emosi dasar manusia gitu ya. Teman-teman bisa main pakai anotet teman-teman, mungkin diisi aja di ininya ya, bisa diisi aja di jarnya gitu. Misalnya akhir-akhir ini sih seringnya fear gitu ya. Jadi teman-teman bisa ikut ngisi nih atau ada marahnya dikit misalnya gitu. Boleh silahkan digunakan fitur annotate-nya, teman-teman. Sebelumnya apakah suara yang masih gak jelas ya, teman-teman? Bisa pakai fitur annotate aja ya, ngisinya aja nanti tinggal dua kali. Sambil aktif tutup bener.
Oke, kalau sekarang gimana? Boleh dicek lagi suaranya. Tes, tes, apakah masih bergema? Boleh dicoba kembali ke Almira, izin? Oke, kalau sekarang, Ya, sudah lebih jelas, namun mohon izin untuk mungkin lebih dekat lagi dengan speakernya atau mic-nya, Kak. oke, sekarang ini soalnya aku jadinya nggak pakai earphone, teman-teman. Jadi pakai di depan laptop kan. Oke, Masih kurang jelas nggak ya? sudah lebih baik dari sebelumnya, Kak. Oke. Terima kasih. Oke, kita cek dulu nih emosi yang udah teman-teman isi ya. Jadi ada macam-macam banget ya teman-teman. Ada yang anger, ada yang fear, ada yang enjoyment, ada yang surprise, ada yang disgust. Jadi memang uh, pentingnya untuk mengetahui emosi kita adalah supaya kita bisa lebih aware juga nih sama diri sendiri. Dan bisa dilihat ya teman-teman kalau masing-masing dari kita tuh pasti mengalami emosi yang berbeda-beda nih selama 2 minggu terakhir ini. Jadi uh, itulah pentingnya untuk fokus sama apa yang diri sendiri rasain gitu. Jadi kita nggak perlu untuk ngelihat-ngelihat orang lain gitu ya. Mungkin kita perlu nih untuk ngelihat emosi orang lain seperti apa karena kita perlu berempati gitu. Tapi kalau konteksnya untuk membanding-bandingkan, aku rasa itu kurang sehat juga ya teman-teman karena pasti kita mengalami aktivitas yang berbeda nih selama 2 minggu terakhir dan juga pasti output emosinya akan berbeda-beda seperti itu. Oke, kita akan main game satu lagi. Nah, aku mau tahu dong energi level teman-teman saat ini ada di angka berapa nih teman-teman? Apakah udah siap untuk berproses bersama di sesi hari ini? Oke, ada yang 0 sampai 25. Oke, ini di chat juga ada yang 50 sampai 75 ya teman-teman ya. Oke, jadi bisa dilihat juga ya kalau energi level kita tuh sangat beragam ya teman-teman. Sama kayak emosi tadi nih. Pasti yang mempengaruhi energi level kita saat ini kan pasti banyak ya. Mungkin secara fisik istirahatnya masih kurang kah? Atau mungkin memang kebetulan akhir minggu gitu ya, karena kebetulan udah weekend, jadi mungkin memang saatnya istirahat. Jadi nggak terlalu banyak nih energi yang bisa kita manfaatkan gitu. Jadi sama juga kayak emosi tadi, ini kita perlu aware nih supaya kita tahu sekarang tuh kita lagi ada di mana sih posisinya seperti itu. Oke, thank you teman-teman. Kita coba next dulu ke materinya. Nah, kira-kira teman-teman pengen belajar apa sih dari kelas ini? Dari judulnya kan tentang mengurai pikiran gitu ya. Nah, kira-kira dari teman-teman yang hadir nih pagi hari ini, pagi-pagi gitu kan, ikut Zoom meeting, kira-kira pengen belajar apa sih teman-teman? Boleh ditulis di kolom chat ya. Oke, di sini ada yang jawab gimana mau journaling bisa konsisten, mengelola emosi, terus juga melepas stres. Ini juga ada yang menjadi lebih baik dalam mengelola emosi. Oke, jadi memang kurang lebih terkait emosi, terkait stres, terkait memang supaya pikirannya bisa lebih positif gitu ya teman-teman ya. Coba kita akan belajar hari ini ya bareng-bareng. Nah, kira-kira teman-teman kita sambil ngobrol gitu ya, belajarnya sambil ngobrol. Kira-kira apa sih yang teman-teman rasakan ketika sedang overthinking? Mungkin boleh ditulis di kolom chat. Capek, oke. Ketika overthinking, rasa capek. Ini ada lagi yang jawab capek. Cemas, sesak nafas, gelisah, ada ketakutan berlebih, nggak enak, terasa penuh, pusing, khawatir, takut.
Oke, jadi kalau aku rangkum sedikit, ada beberapa sensasi fisik yang dirasakan ya, kayak sesak, terus mungkin capek dan lain sebagainya, pusing juga, sakit kepala, dan juga kalau emosinya tuh lebih ke khawatir, lebih ke takut, lebih ke cemas gitu ya teman-teman ya. Oke, ini ada yang menarik rasa takut, hal yang belum tentu terjadi, jadinya sesak dan khawatir. Oke, sebel, pengen marah. Jadi memang ketika kita overthinking itu nggak heran kenapa kita capek, karena kadang ada sensasi fisiknya juga, dan pasti pikiran dan perasaannya tuh lagi intens-intensnya nih. Jadi itu juga cukup menguras energi kita ya, seperti itu. Oke, thank you for sharing teman-teman. Nah, oke, pertama kita akan coba ngobrolin terkait cemas dulu nih teman-teman. Kayak yang tadi beberapa dari teman-teman udah tanggapi ya. Kadang tuh kalau lagi overthinking tuh rasanya tuh cemas gitu. Nah, sebenarnya wajar banget ketika kita tuh ngerasa cemas saat lagi overthinking. Kita ngerasa cemas saat pikirannya lagi kemana-mana. Gitu. Bisa jadi kita cemas dulu nih baru overthinking. Atau kita overthinking dulu baru cemas. Seperti itu. Jadi memang dua hal ini sangat mungkin untuk saling mempengaruhi. Nah, cemas sendiri itu apa sih? Cemas itu bisa dikatakan sebagai respon alami ya teman-teman terhadap stres atau ancaman yang sedang kita rasakan. Gitu. Jadi cemas ini sebenarnya emosi yang sangat wajar untuk kita rasakan. Terlebih kita seringkali terpapar stres kan di keseharian seperti itu. Atau mungkin ketika kita merasakan ancaman, jadi tubuh kita mengeluarkan cemas ini nih supaya kita lebih berhati-hati gitu. Kadang juga cemas itu terkait perasaan khawatir akan masa depan. Nah, biasanya memang ketika kita cemas itu, yang kita takuti, yang bikin kita nggak nyaman, itu sesuatu yang ada di masa depan, yang mana ini belum terjadi. Gitu. Nah, biasanya terjadi ketika seseorang mengalami situasi yang tidak pasti atau menakutkan. Seperti itu. Jadi dia khawatir nih, kira-kira ke depannya tuh aku bakal aman nggak ya? Gitu. Jadi sebenarnya si cemas ini tuh punya fungsi teman-teman, supaya kita bisa lebih berhati-hati, supaya kita bisa lebih mempersiapkan nih, eh supaya ke depannya tuh kita nggak masuk ke situasi yang bikin gak nyaman seperti itu. Oke, suaranya kecil lagi ya teman-teman ya. Sudah cukup, Kak Almira. Oke deh, kalau gitu aku coba lanjut. Ya, kalau misalnya suara kecil mungkin bisa dibantu pakai headset ya teman-teman. Oke. Terus kalau overthinking itu apa sih? Kalau tadi cemas itu kan lebih ke emosinya ya, lebih ke perasaannya gitu, apa yang kita rasakan. Kalau overthinking itu adalah kecenderungan untuk terus-menerus memikirkan atau menganalisis situasi secara berlebihan dan tidak produktif gitu. Jadi overthinking itu keadaan di mana kita tuh mikir terus gitu ya, mikirin situasi, tapi kita mikirin satu hal itu tuh berlebihan dan malah justru bikin kita nggak produktif. Beda ketika kita memikirkan sesuatu yang bikin kita produktif gitu ya, seperti misalnya kita brainstorming nih untuk ide baru, itu kan oke kita memang menganalisis situasi gitu. Mungkin yang perlu dianalisis ada banyak gitu ya, tapi kan itu sesuatu yang produktif nih karena ada outputnya seperti itu gitu. Jadi kalau overthinking itu lebih ke pikirannya ya teman-teman, tapi kalau cemas itu lebih ke perasaannya seperti itu. Oke, karena kita hari ini fokusnya itu untuk journaling gitu ya. Jadi gimana sih kok journaling itu bisa ngatasin cemas dan overthinking? Nah, karena journaling sendiri itu sebagai salah satu media untuk mengekspresikan dan memproses emosi ya teman-teman, yang mungkin sulit nih untuk diungkapkan secara verbal. Seperti itu. Mungkin kita ada teman curhat yang deket sama kita, tapi barangkali ketika curhat itu emosinya dan pikirannya belum bisa terekspresikan sepenuhnya, emosinya belum bisa terekspresikan sepenuhnya. Dan dengan journaling ini akan memudahkan kita karena kita hanya akan mengungkapkan itu ke diri sendiri gitu kan. Jadi
meskipun belum ada nih orang lain yang tahu kita tuh lagi benar-benar ngerasain apa, tapi minimal kita bisa memvalidasi pikiran dan emosi yang sedang kita rasakan saat itu, gitu. Lalu dengan kita menulis, kita tuh dapat lebih bisa nih teman-teman untuk memahami pola pikir dan perasaan diri sendiri. Karena kalau kita nulis itu kan kita jadi lebih aware ya. Oh ternyata aku ngerasain A, B, C, D karena A, B, C, D seperti itu. Terus overthinking juga bisa membantu kita nih untuk mengidentifikasi pemicu dari rasa cemas kita atau kenapa sih kok kita bisa overthinking gitu. Jadi dengan menulis kita bisa pelan-pelan ikut nge-breakdown juga gitu ya dan cari si sumber masalahnya itu ada di mana gitu. Karena kalau misalnya kita hanya biarin nih cemas dan overthinkingnya muter-muter, nggak benar-benar kita proses dengan baik, salah satunya dengan menulis, pasti siklusnya susah nih untuk eh, berhentikan seperti itu. Dengan menulis kita bisa nge-breakdownnya satu-satu dan bisa mengekspresikannya satu-satu. Seperti itu. Oke. Nah, eh, ada juga hubungan yang perlu teman-teman ketahui nih. Ada hubungan dia antara cemas, overthinking, dan asumsi negatif. Nah, terkadang teman-teman saat kita sedang cemas dan overthinking, biasanya pikiran yang muncul itu asumsi negatif akan hal yang belum terjadi atau terkait hal yang sebenarnya itu di luar kontrol kita. Gitu. Tadi mungkin dari teman-teman di awal udah pada bilang gitu ya. Seringnya tuh ketika overthinking mikirin masa depan nih yang belum terjadi atau sesuatu yang mungkin nggak bisa di luar kontrol kita gitu ya. Nah, hal ini tuh terjadi karena kita muncul di asumsi negatifnya. Kita khawatir akan hal buruk yang akan terjadi itu bisa terjadi. Makanya kita muncul rasa cemas dan overthinking ini sebenarnya tujuannya itu tuh karena tubuh kita mau melindungi diri kita dari ancaman atau bahaya gitu. Gitu sebenarnya ada fungsi baiknya ya, tapi ketika kita biarkan itu terlarut, nggak akan jadi produktif juga untuk diri kita sendiri. Nah, solusinya ya kita perlu berlatih gitu ya dan senantiasa untuk fokus nih pada fakta yang bisa kita lihat saat ini dan fokus sama hal-hal yang masih ada di dalam kontrol kita aja seperti itu. Nah, ini ada bagan nih teman-teman yang bisa teman-teman pelajari juga. Jadi teman-teman perlu tahu apa sih yang sebenarnya masih bisa teman-teman kontrol dan apa yang udah nggak bisa teman-teman kontrol. Yang nggak bisa teman-teman kontrol itu kan sebenarnya eh pikiran orang lain, sikap orang lain, perkataan orang lain, perasaan orang lain, reaksi orang lain gitu ya. Dan mungkin juga masa lalu, masa depan itu nggak bisa kita kontrol. Tapi yang masih bisa kita kontrol adalah gimana caranya kita mengontrol emosi kita, gimana caranya kita eh, mengontrol pikiran kita, gimana caranya kita merilis pikiran dan perasaan yang nggak nyaman, gimana caranya kita mungkin ngebagi waktu dan energi, gimana caranya kita memaafkan, gimana caranya kita um, ngeset batasan seperti itu. Jadi teman-teman perlu aware nih kira-kira apa aja yang masih bisa teman-teman kontrol dan silakan untuk fokus di hal-hal yang bisa teman-teman kontrol aja. Seperti itu. Wajar kalau kita mikirin hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, tapi kita perlu menyadari nih kalau hal-hal yang nggak bisa kita kontrol kan ya kalau kita pikirin terus-menerus atau kita berusaha untuk mengubahnya juga belum tentu outputnya akan sesuai yang kita harapkan kan. Jadi akan lebih baik kita fokus nih sama hal-hal yang masih bisa kita kontrol aja. Seperti itu. Oke. Jadi ketika kita sedang overthinking, teman-teman, kita perlu jeda sejenak gitu ya untuk menyadari kembali sebenarnya apa sih yang masih bisa kita kontrol. Karena overthinking itu kan ada cemasnya gitu ya. Jadi akan sangat sulit gitu mungkin untuk sebagian orang lepas dari lingkaran si overthinking ini gitu. Jadi yang bisa kita lakukan ya kita coba jeda sejenak, coba dievaluasi kembali sebenarnya dari situasi ini, situasi yang bikin aku cemas dan overthinking ini, apa sih yang masih bisa aku kontrol?
Seperti itu. Jadi ke depannya teman-teman juga bisa ya bikin action plan itu yang ngebantu untuk teman-teman nggak overthinking lagi. Seperti itu. Nah, selain journaling ya teman-teman juga bisa coba ada yang namanya metode grounding uh, atau sebuah teknik ya yang bisa membantu seseorang itu terhubung dengan realitasnya saat ini ketika mereka mengalami kecemasan, stres atau gejolak emosi lainnya. Gitu. Tujuannya ya supaya untuk stabilasi emosi, supaya tetap tenang, supaya tetap fokus, nggak terlarut di rasa cemas dan overthinking aja. Nah, beberapa yang bisa teman-teman lakukan tuh ada yang pertama metode grounding 5 4 3 2 1. Jadi di sini mengaktifkan kelima panca indera ya, teman-teman. Karena kalau kita lagi overthinking itu kan pikiran dan perasaan kita nggak sepenuhnya ada di saat ini ya. Mungkin ada di masa depan juga, kepikiran masa lalu juga mungkin gitu. Jadi ini salah satunya. Jadi teman-teman bisa coba evaluasi dan lihat di sekitar apa sih 5 hal yang masih bisa dilihat, 4 hal yang bisa dirasakan lewat indera peraba, 3 hal yang bisa didengar, 2 hal yang bisa dicium baunya, dan 1 hal yang bisa dirasakan. Ini nanti mungkin lebih dalam lagi bisa coba teman-teman searching sendiri ya untuk tekniknya, barangkali bisa di screenshot dulu aja. Oke, terus ada juga latihan nafas, coherence breathing, itu dengan hitungan yang sama. Misalnya teman-teman tarik nafas 5 hitungan, dibuang 5 hitungan, atau latihan nafas 4 7 8 atau box breathing, ataupun meditasi. Jadi ini um, kayak tadi metode grounding 5 4 3 2 1, latihan nafas ini bisa juga jadi latihan tambahan untuk teman-teman. Tapi kita hari ini fokusnya ke journaling, jadi mungkin ini bisa di screenshot juga. Barangkali teman-teman bisa belajar lagi nih setelah kelas ini. Oke, jangan lupakan juga untuk approach approach keagamaan ya teman-teman. Seperti zikir, berdoa, sholat, dan membaca Al-Quran itu sangat bisa ngebantu juga untuk kita balik lagi ke present moment, ke saat ini. Seperti itu. Nah, ini yang akan kita coba latih. Jadi kita akan coba journaling, teman-teman. Jadi journaling itu kan proses menuliskan pikiran dan perasaan kita yang sedang muncul ke permukaan secara bebas, sebebas-bebasnya, dan juga sejujur-jujurnya. Gitu. Jadi kenapa sih kok pikiran tuh bisa terurai lewat journaling? Ya karena kita menuliskan nih, kita mengeluarkan si pikiran dan perasaan itu, nggak kita biarin untuk stuck di dalam kepala kita aja. Gitu. Dan lewat journaling, karena hanya kita dan Tuhan yang bisa mengetahui isi jurnalnya gitu ya. Jadi kita akan lebih nyaman nih untuk mengekspresikan diri kita tuh sebebas-bebasnya dan sejujur-jujurnya. Nah, tujuan journaling secara umum itu uh, bisa ngebantu kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik nih teman-teman akan diri sendiri dan sebagai salah satu media katarsis yang sehat. Oke, ada beberapa jenis journaling yang bisa teman-teman lakukan seperti brain dump atau free writing. Ini menulis bebas aja, apapun yang pengen teman-teman tulis bisa silahkan teman-teman tulis. Ada juga guided journal atau worksheet, ini yang coba akan kita lakukan hari ini. Jadi di sini udah ada pertanyaan-pertanyaan yang membantu teman-teman untuk merefleksikan pikiran dan perasaan teman-teman. Ada juga bullet journal. Bullet journal itu lebih ke untuk bikin to-do list gitu, teman-teman. Mungkin dari teman-teman yang sering bikin tracker atau to-do list, nah itu namanya bullet journal. Ada juga gratitude journal di sini, jurnal kebersyukuran gitu ya. Jadi emang fokus jurnalingnya itu untuk ngebantu kita semakin mandiri lagi nih untuk bersyukur gitu. Ada manifestation journal biasanya di sini untuk nulis semua goals-goals, mungkin mimpi-mimpi kita juga. Ada art journal mungkin di sini lebih pakai media kesenian gitu ya untuk mengekspresikan diri kita. Dan efeknya tuh akan kerasa berapa lama sih setelah journaling? Jawabannya cuma satu sebenarnya, tergantung.
Tergantung konsistensi kita berlatih, tergantung seberapa mampu sih kita untuk jujur dengan diri sendiri, dan tergantung seberapa keinginan kita untuk beneran do the work gitu ya, atau melakukan actionnya nih dan mau untuk keluar dari zona nyaman. Karena journaling itu kan ngebantu kita untuk aware ya terhadap keadaan kita saat ini. Tapi setelah aware kan kita pasti menemukan nih, oh kayaknya solvingnya tuh harus A gitu. Tapi kalau si A ini nggak beneran kita lakukan dan kita nggak berkenan untuk keluar dari zona nyaman, kita akan tetap ada di situasi yang sama. Seperti itu. Oke, mungkin itu sedikit materi yang bisa aku sampaikan. Sekarang kita akan praktek. Mungkin teman-teman bisa disiapkan dulu nih untuk media journalingnya. Bisa digital lewat notes atau lewat tablet gitu ya. Bisa coret-coret. Atau mau pakai uh, buku dan pulpen. Oke, mungkin aku mau minta reactionnya dong untuk teman-teman yang udah siap nih untuk alat-alat journalingnya. Bolehkah dikasih reaction jempol? Oke, udah ada tiga. Teman-teman yang lain udah ada empat. Teman-teman yang lain udah juga atau masih disiapkan? Oke, udah banyak yang ready. Mungkin kita langsung mulai aja ya, teman-teman ya. Oke, untuk prompting yang pertama, teman-teman. Silahkan dijawab pertanyaan yang tertera di layar. Apa pikiran dan perasaan yang mengganggu kamu selama 2 minggu terakhir? Tuliskan secara jujur dan sebebas mungkin. Tadi kan di awal udah sempet aku kasih trigger sedikit gitu ya, yang tadi kita main games di awal untuk ngisi jar emosi. Nah, mungkin teman-teman dari situ bisa coba lebih dieksplor lagi nih di sesi kali ini gitu. Jadi dituliskan aja pikiran dan perasaan apa sih yang benar-benar mengganggu teman-teman gitu ya. Selama 2 minggu terakhir dulu aja. Dan di sini silahkan untuk ditulis sebebas-bebasnya dan sejujur mungkin ya teman-teman. Oke, mungkin aku kasih waktu beberapa saat. Silahkan teman-teman gunakan waktu ini untuk merefleksikan satu pertanyaan. Oke, apakah sudah teman-teman? Yang lainnya, apakah sudah? Oke, karena udah banyak yang selesai, aku akan lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, tadi kan udah di breakdown nih pikiran dan perasaannya apa aja. Nah, sekarang coba direfleksikan teman-teman dari pikiran dan perasaan tersebut yang udah teman-teman tulis barusan, apa sih bukti nyata atau fakta yang bisa teman-teman lihat saat ini? Tadi kan untuk bisa ngelawan
asumsi negatif gitu ya. Kita perlu fokus ke fakta. Nah, tadi udah ditulis nih pikiran dan perasaan gak nyamannya. Sekiranya apa nih teman-teman bukti nyata atau fakta yang bisa teman-teman lihat saat ini. Misalnya pikiran dan perasaan yang muncul itu takut nggak lulus kuliah gitu ya. Tapi faktanya apa sih? Oke, mungkin faktanya memang sudah mepet nih dari pendaftaran sidang misalnya. Faktanya memang masih ada waktu yang bisa aku lakukan untuk revisi, misalnya seperti itu. Gitu, teman-teman. Cukup bisa dipahami ya untuk pertanyaan ini. Silahkan direfleksikan dulu. Aku kasih waktu beberapa saat. Jadi, apakah sudah selesai teman-teman untuk merefleksikan pertanyaan ini? Ya, yang lainnya apakah sudah selesai juga? Oke, karena banyak yang sudah, aku coba next ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Nah, kalau tadi kita cari faktanya atau bukti nyatanya ya, teman-teman. Nah, sekarang kira-kira dari pikiran dan perasaan yang muncul tadi, apa sih yang sebenarnya teman-teman tuh sedang butuhkan seperti itu? Aku ambil contoh kayak tadi ya, misalnya pikiran dan perasaan yang muncul itu perasaan takut nih, nggak bisa lulus sidang. Nah, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan? Kenapa sih kok butuh lulus sidang cepet gitu? Oh, ternyata memang butuh untuk segera kerja misalnya. Oh, ternyata nggak butuh untuk nggak lagi bayar UKT, misalnya seperti itu. Kurang lebih bisa dipahami ya teman-teman. Untuk pertanyaan ketiga ini, silakan untuk direfleksikan dulu. Aku akan kasih waktu beberapa saat.
Baik, apakah sudah selesai, teman-teman? Sudah, oke. Karena banyak yang sudah, aku akan next. Nah, tadi kan udah dijabarkan ya kebutuhannya tuh apa sih kira-kira. Sekarang coba teman-teman jawab pertanyaan ini. Kenapa teman-teman membutuhkan hal tersebut? Jadi alasannya dari kebutuhan yang tadi teman-teman tulis. Oke, kalau udah bisa dipahami, aku kasih waktu beberapa saat ya teman-teman, silahkan direfleksikan. Apakah sudah teman-teman untuk pertanyaan yang ini? Apakah sudah selesai atau masih butuh tambahan waktu? Oke, banyak yang sudah ya, teman-teman. Kalau gitu, ini aku next ke pertanyaan selanjutnya. Oke, tadi kan udah eh, direfleksikan gitu ya, kenapa sih kok butuh hal tersebut. Nah, kira-kira aksi nyata apa nih yang bisa teman-teman kontrol gitu ya? Aksi nyata yang masih ada di dalam kontrolnya teman-teman dan bisa teman-teman lakukan saat ini untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut yang tadi udah teman-teman tulis. Seperti itu. Bisa dipahami ya, teman-teman. Jadi memang ini tadi pertanyaannya tuh saling berlanjut nih dari pertanyaan pertama tadi sampai pertanyaan yang ini. Seperti itu. Oke, aku kasih waktu beberapa saat ya, teman-teman. Silahkan direfleksikan dulu. Oke, apakah masih perlu tambahan waktu, teman-teman, atau sudah selesai untuk menjawab pertanyaan ini? Apakah sudah selesai, teman-teman?
Udah, teman-teman yang lain masih perlu tambahan waktu? Oke. Oke, karena banyak yang udah, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya teman-teman. Untuk menutup sesi journaling kita hari ini, tadi kan kita udah nge-breakdown pikiran dan perasaan yang gak nyaman gitu ya, sampai kita gali ke akar-akarnya. Nah, sekarang coba teman-teman tuliskan nih, hal baik apa aja sih yang sudah berjalan di hidup teman-teman gitu ya. Kira-kira sejauh ini apa aja hal apa saja hal yang sudah berjalan baik dalam hidup teman-teman dan silahkan tuliskan minimal 5 hal ya teman. Sekecil apapun itu perlu kita sadari nih keberadaan. Oke, kalau udah bisa dipahami untuk pertanyaannya, aku kasih waktu beberapa saat untuk teman-teman bisa merefleksikannya dulu ya. Di sini bisa ditulis hal apapun ya teman-teman. Sesimpel kayak sampai detik ini udah masih bisa sehat gitu untuk beraktivitas atau kayak misalnya teman-teman masih sering nemenin banget nih teman-teman dari SMA misalnya gitu. Bisa berupa apapun dan sekecil apapun itu. Oke, apakah sudah selesai teman-teman? Apakah sudah selesai atau masih membutuhkan tambahan waktu? Oke, ah, karena sesi journalingnya juga udah selesai nih teman-teman, mungkin sekarang kita bisa langsung masuk ke Q&A dan sharing session. Silahkan yang kalau teman-teman ada yang mau sharing selama proses journaling tadi seperti apa sih yang dirasakan dan insight apa yang didapatkan. Boleh banget ya teman-teman, silahkan raise hand aja, nanti akan dibantu sama kakak moderator ya untuk pilih. Oke, baik. Sahabat-sahabat wanita, silakan yang ingin mengajukan pertanyaan boleh dipersilakan 1 sampai 2 penanya. Boleh gunakan fitur raise hand-nya jika mau mengobrol langsung dan juga boleh gunakan fitur chat-nya. Oke, di sini ada Mungkin, Kak Yuli. eh, maaf Kak, Ya, mungkin sebelum kita jawab-jawab pertanyaan nih, boleh dong di-sharing dulu prosesnya selama tadi journaling gitu ya. Mungkin kita bisa utamain dulu yang mau sharing dulu nih. Tadi selama proses journaling seperti apa yang dirasain dan apa aja yang didapatkan. oke. Baik. Bagi sahabat-sahabat wanita, silakan yang ingin sharing. Ini terbuka banget kalau misalnya mau langsung raise hand agar bisa ngobrol dan berbagi sama semua sahabat-sahabat wanita di sini juga berpersilakan boleh ya.
Kalau misalnya masih malu-malu atau masih ada agenda yang nggak bisa ditinggal, boleh menggunakan chat juga, bisa diketik di kolom chat ya. Boleh diketik dari exercise atau praktis tadi, seperti apa perasaannya, bagaimana sekarang ya perasaan di dalam hatinya setelah menulis. Menulis itu menulis dan menuangkan perasaan kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita butuhkan, apa dampaknya dan lain sebagainya ya. Mungkin di sini sahabat-sahabat wanita juga baru pertama kali atau ini adalah kali pertama menuangkan isi hati lewat buku atau catatan. Baik, di sini ada Kak Fitri. Ya, di sini sudah ada yang raise hand. Dipersilakan untuk Kak Fitri atau Kak Neni duluan yang duluan tadi ya. Oke, Kak Fitriani dari Cilegon ya. Silakan Kak, boleh open mic-nya. Boleh diceritakan kepada kita semua bagaimana perasaan setelah sharing, setelah praktis tadi ya di sharing session ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini off cam ya Mbak, ini apa tidak memungkinkan. Jadi kalau Fitri kan sering banget juga nulis ya, nulis misalnya tentang apa kondisi-kondisi ya kegelisahan-kegelisahan hati terhadap lingkungan, terhadap apa gitu. Pas mengikuti ini step-step misalnya pertama tentang perasaan kita, terusan apa yang dirasa, terus fakta apa, lalu yang dibutuhkan itu apa, terus kenapa hal itu dibutuhkan, dan aksi apa dan sejauh apa yang kita lakukan itu, jadi kayak lebih paham ya, lebih terarah gitu. Tulisan kita tuh mau diarahkan kemana gitu. Yang selama ini mungkin nulis ya asal nulis aja gitu, asal tidak kayak bukan gak ada juntrungannya juga sih istilahnya, kayak nggak punya konsep jadi ya kayak nggak punya konsep gitu, jadi kayak ya udah nulis apa yang saya rasa, apa yang saya ini gitu, apa yang saya pengen tuangkan dalam bentuk tulisan, tapi tidak juga memuaskan gitu tuh. Pas di sini ini ada beberapa step yang tadi diukit itu, jadi kayak ada hati rasa wah iya ya gitu tuh, agak sedikit ini juga ya, lega gitu kok, lega. Jadi di satu ada tiga yang di pertama itu kan ada perasaan itu, ada tiga perasaan yang selama ini mengganggu, lalu dibedah lagi, jadi di dalam konsep pikiran tuh kayak ada terpilah-pilah gitu. Oh gini ya pikiran saya ini gitu. Jadi baru aware ya, baru aware sambil nulis tuh sambil kayak iya ya gitu, selama ini begini ya perasaan saya ini gitu tuh. Oh ini step ini di dalam pikiran secara tidak langsung itu seperti membuat ruangan-ruangan khusus kali ya kalau menurut Fitri tadi tuh. Insya Allah gitu ilmu yang luar biasa, daripada Fitri baru gabung juga ini, pas alhamdulillah pas baru gabung nggak ikut game yang tadi jar tadi tuh. Eh, ini juga ya qadarullah juga gitu, gabungnya tuh pas saat nulis ini gitu, pas banget pas pas latihan nulis ini. Begitu aja sih Mbak perasaan apa yang Fitri rasa. Jadi pengen banget tadi langsung lah raisen lah gitu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang nggak pas nih. Terima kasih Mbak ilmunya. Jazakallah. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Kak Fitri. Mau ditanggapi dulu Kak Almira atau lanjut ke sharing dari teman-teman di kolom chat? Oke, mungkin thank you for sharing Kak Fitri. Jadi untuk teman-teman yang lainnya juga, memang kalau kita pakai Gada Journal itu lebih terarah gitu ya. Jadi mungkin kurang lebih uh, proses yang udah kita tadi lakukan diterapkan juga nih di journaling-journaling teman di keseharian teman-teman selanjutnya seperti itu. Jadi memang kadang kita perlu
mengidentifikasinya tuh ke dalam-dalamnya gitu ya. Mungkin nanti bisa bikin prompting jurnal sendiri, atau mungkin nanti bisa diulangi nih prompting jurnal yang hari ini, atau mungkin bisa cari-cari gitu ya di internet prompting jurnal yang pas sesuai dengan apa sih yang pengen teman-teman bedah gitu, apa sih yang pengen teman-teman ketahui dalam diri teman-teman. Kalau udah ada satu goalsnya, nanti akan lebih mudah lagi nih untuk nge-breakdown ke dalam-dalamnya. Gitu sih mungkin Kak Nida. Barangkali kita bisa langsung ke pertanyaan aja kali ya Kak Nida ya. Oke, boleh. Dari kolom chat ada Kak Yuli dari Aceh. Pertanyaannya, Mbak mau bertanya, sebenarnya masalahnya itu kecil. Tapi kenapa sering sekali diri ini suka membesarkan masalah, suka dibuat ribet, sehingga sakit kepala. Bagaimana ya cara untuk menghilangkannya? Silahkan, Kak. Oke, jadi kadang kita ngerasa masalahnya itu kecil. Jadi itu yang menyulitkan kita untuk bisa ngevalidasi intensitas emosi yang sebenarnya. Gitu. Mungkin oke yang kita asumsikan adalah masalahnya kecil nih, tapi ternyata kan tubuh dan pikiran kita, perasaan kita nggak bisa bohong ya. Jadi memang barangkali ketika kita menganggap masalah yang kecil, tapi bukan berarti dampak emosinya, dampak yang mempengaruhi psikologis kita sekecil itu kan ya. Jadi ya mungkin memang masih perlu divalidasi dulu aja nih seintens apa sih pikiran dan perasaannya saat ini supaya dari situ bisa pelan-pelan dirilis sedikit demi sedikit gitu. Karena kalau kita dari awal udah ada asumsi oh masalahnya kecil berarti seharusnya aku nggak akan ngerasain ABCD nih. Nah, padahal di situ akan menyulitkan kita teman-teman untuk benar-benar ngevalidasi yang sebenarnya kita rasakan. Jadi it's okay kalau memang perasaannya tuh memang seintens itu gitu. Malah justru jangan ditolak supaya kita mengelolanya akan lebih mudah lagi kalau kita tahu saat ini tuh seintens apa emosinya gitu. Jadi nggak heran ketika jadi sakit kepala karena ya sangat wajar ya ketika kita merasakan emosi yang intens itu jadi ada sensasi fisiknya juga seperti itu. Untuk cara menghilangkannya ya dilatih lagi nih cara regulasi emosi yang sehat seperti apa supaya emosinya nggak menumpuk. Mungkin itu semoga menjawab. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Almira. Dan pertanyaan Kak Yuli tadi sekaligus menutup sesi Q&A dan juga sharing session kita. Sebenarnya banyak banget ya Kak ya reaksi-reaksi, reaction yang sahabat-sahabat wanita sampaikan di kolom chat ya. Perasaan-perasaannya setelah mengikuti tadi step by step-nya untuk mengurai pikiran ya. Wah, luar biasa. Bahkan ada yang baru pertama kali mencoba untuk journaling mengikuti step-step yang Kak Almira tadi sampaikan, tapi sudah mulai ada efek positif yang mereka rasakan gitu ya Kak. Ini luar biasa banget. Dan rasanya gak cukup banget ya Kak Almira ya untuk menggali lebih dalam lagi bagaimana regulasi untuk mengurai pikirannya di hari ini. Dan butuh hari-hari berikutnya kayaknya untuk makin dalam lagi bisa mengetahui ya. Karena kita pastinya membutuhkan ya, tidak satu kali dua kali, namun seterusnya. Karena kan masalah nggak mungkin hari ini aja ya. Kayak masalah nggak mungkin datang hari Sabtu aja nih pas bertepatan dengan ada webinar bersama Kak Almira. Tapi besok-besoknya juga pasti ada masalah baru lagi yang mungkin masih awam ya untuk kita semua. Masih kayak nggak bisa nih ini menyikapi perasaan ini seperti apa sih? Pikiran ini harus seperti apa dituangkannya, bagaimana cara treatmentnya dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat wanita boleh ketik di kolom chat dong, pengen ada sesuatu hal, pengen ada kelas khusus atau pengen ada ruangan khusus lagi nggak nih untuk kita ngegali dalam lagi, lebih dalam lagi ya. Karena tadi seperti contoh ada nih di kolom chat juga saya tadi sempat ngintip ya. Tadi emosi dari sahabat wanita itu ada yang sempat membara setelah ikut ini jadi merasakan rasanya hatinya tenang gitu ya. Emosi pada saat masuk webinar itu nano-nano, lagi berat banget, membara banget mungkin karena cucian piringnya belum selesai atau ada masalah-masalah lainnya di rumah atau di pendidikan, di sekolahnya dan sebagainya. Tapi alhamdulillahnya dengan step by step yang pasti ini baru kulitnya aja nih dikeluarkan sama Kak Almira, tapi bisa merasakan efek positifnya, yaitu hati jadi lebih tenang. Nah, cara-caranya gimana biar bisa mengelola emosi itu lebih
jauh lagi, pikiran-pikiran itu bisa diurai lebih dalam lagi. Nah, insya Allah nanti akan ada kelas The Power of Journaling nih. Jadi ini baru kulitnya aja sahabat-sahabat wanita ya. Nah, nanti powerfulnya adalah di kelas The Power of Journaling. Dan kabar bahagianya buat sahabat wanita semuanya, ini cukup registrasi dan infak terbaik kakak-kakak itu senilai 49.000 sekian rupiah aja. Masya Allah. Dan teman-teman sekalian, sahabat-sahabat wanita, jangan khawatir supaya nggak kehabisan seat kelasnya. Kakak-kakak admin dari event kita dan tim Zona Wanita sudah mengirimkan link untuk pendaftarannya dan bisa diklik langsung di kolom chat ya, sahabat-sahabat wanita. Dan insya Allah nanti akan dibimbing secara intensif dan juga eksklusif bersama Kak Almira lagi di tanggal 8 September hari Minggu ya, jam 8 sampai dengan jam 9.30 ya. Masya Allah. Alhamdulillah sudah banyak yang daftar juga. Jadi yuk buru-buru sama-sama teman-teman sekalian, sahabat-sahabat wanita, pastikan dan yakini bahwa tidak ada suatu hal yang kebetulan. Pasti Allah itu menggiring kita di hari ini, ya, kakak-kakak semua, sahabat-sahabat wanita semua, dikumpulkan sama Allah di dalam ruangan ini bukan tanpa purpose, bukan tanpa tujuan ya. Jadi pasti tujuannya baik, yaitu untuk semakin bisa mengenali diri, apalagi wanita itu perasaannya, emosinya itu dari A to Z, segala macam warna ada, dan inilah saatnya mungkin tempat yang baik untuk kita belajar bersama-sama mengelola emosi. Karena kalau wanita udah mengelola emosinya, pasti seluruh keluarganya, kerabatnya itu akan berdampak positif. Ya, jadi yuk buru-buru, boleh juga di kolom chat diketik saya sudah daftar, dan juga boleh banget kalau misalnya klik linknya itu nanti disebarkan ke sahabat-sahabat yang mungkin hari ini berhalangan untuk hadir dalam webinar Zona Wanita. Share sebanyak-banyaknya ke sahabat-sahabat terdekatnya, ke keluarganya dan orang-orang tersayangnya supaya bisa sama-sama nih satu kelas nanti di tanggal 8 kita belajar the power of journaling bareng Kak Almira. Dan saya ucapkan dan kami terima kasih juga kepada teman-teman sahabat wanita yang sudah segercep itu mengklik link pendaftarannya dan sampai bertemu di kelas tanggal 8 lagi bersama Kak Almira. Baik Kak Almira, untuk mengakhiri acara, apakah ada closing statement ataupun penguatan untuk sahabat-sahabat wanita hari ini? Jika ada, dipersilahkan Kak. Oke, thank you Kak Nida. Jadi ya mungkin kalau ngomongin soal journaling kita memang perlu sering-sering latihan gitu ya. Karena bisa dibilang memproses emosi lewat menulis itu sebuah skill yang sangat bisa dilatih, teman. Jadi memang nggak hanya sekali dua kali aja, kayak tadi benar kata Kanida, makanya juga kita selalu usaha untuk bikin kelas ini rutin gitu ya Kanida ya, sampai nanti juga akan ada kelas eksklusifnya, karena kita cukup menyadari nih kalau hal ini memang perlu kita rutinkan supaya kita juga terlatih gitu mungkin teman-teman. Jadi selamat latihan teman-teman semua, mungkin nanti yang bakal ketemu aku di kelas-kelas selanjutnya atau yang latihan-latihan mandiri juga gitu ya di luar kelas. Oke, baik. Terima kasih banyak Jazikillahu khairan katsiran sekali lagi Kak Almira ya. Ingat teman-teman, perlu latihan banyak ya. Jangan lupa di-share link pendaftarannya ke teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk teman-teman sahabat wanita yang sudah masuk ke grup kelas sehat mental B1 mungkin, atau yang sudah masuk atau join di grup Zona Wanita, jangan khawatir karena nanti linknya akan disebarluaskan juga di dalam grup tersebut. Dan insya Allah bisa memudahkan sahabat-sahabat wanita semuanya untuk membagikan link pendaftaran sebanyak-banyaknya kepada seluruh kerabat dan lain sebagainya. Karena dengan infak terbaik dengan nominal 49.000 sekian ya, teman-teman sudah bisa berpraktis atau istilahnya berlatih ya, melatih mengurai pikiran dengan the power of journaling itu kita bisa merasakan apa sih efek yang sangat bermakna kepada diri kita saat kita mulai merutinkan menjurnal seperti itu, menulis-menulis seperti itu ya. Jadi, ditunggu sampai bertemu di kelas The Power of Journaling di tanggal 8. Jangan lupa, mudah-mudahan Allah senantiasa
memudahkan kita ya sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih banyak sekali lagi kami sampaikan kepada Kak Almira selaku narasumber kita pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada segenap kru event kita selaku inisiator webinar Zona Wanita yang telah menyelenggarakan acara dengan sangat baik ya. Dari mulai batch pertama dan juga webinar-webinar lainnya yang selalu istiqomah ya mendampingi seluruh sahabat-sahabat wanita. Tentunya kebutuhan-kebutuhan sahabat wanita ya. Dan kepada seluruh sahabat wanita yang telah hadir dan juga menyimak ilmu pada pagi hari ini, jazakumullahu khairan katsiran. Sampai bertemu di kelas The Power of Journaling, kelas yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh sahabat-sahabat wanita di tanggal 8 September. Semoga Allah senantiasa berikan rahmat dan juga keridhaannya agar kita terus dimudahkan untuk berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu mengupgrade diri ya melalui kelas-kelas yang kita ikuti tentunya di zona wanita persembahan dari event kita. Dan mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah meridhai kita, memampukan kita juga untuk istiqomah menjadi sebaik-baik hamba. Baik, mengakhiri acara, marilah bersama-sama kita lafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, beristighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan disempurnakan dengan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaih. Saya Mbak Nida selaku MC yang membersamai jalannya acara pada pagi hari ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bila mana terdapat kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan di hati maupun di telinga. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Mbak Almira, syukran Mbak Nida. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak. Syukran Bapak semua.